Kalau tidak demikian, maka sholat itu tidak akan menjadi pakaian takwa. Sholat sampai dikatakan dalam surat yang lain Allah mengatakan wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kok orang sholat malah celaka? Katanya sholat pakaian kita. Kenapa? Karena pakaian itu tidak dibentuk dengan cara yang baik. Hingga ketika kalian pakai pakaian itu, justru Allah menganggap kalian mendurhakai Allah dengan pakaian tersebut. Gitu. Jadi sholat akan jadi pakaian yang baik kalau sholat itu dibentuk dengan benang-benang yang baik. Begitu pula syahadat. Itu syahadat juga pakaiannya orang Islam. Untuk menjadi orang Islam, kita diperintahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agar syahadat jadi pakaian kita yang diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat, maka syahadat itu harus dibangun dari benang-benang yang baik. Apa benang-benangnya? Meyakini semua sifat-sifat Allah dan meyakini semua sifat-sifat para Rasul. Begitu loh. Bukan kon yang penting saya udah syahadat. Bagaimana kamu yakin syahadat jadi pakaian yang baik? Maka ulama menuntun kita gimana agar syahadat kita menjadi syahadat yang diterima di dunia sampai di akhirat. Kalau kamu hanya ngucapin 2 kalimat syahadat saja tanpa kamu bangun dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kamu kayak orang-orang kafir yang kemudian pengen jadi orang Islam, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tujuannya apa? Pengen kawin sama anaknya orang Islam. Setelah kawin bagaimana? Ya sudah selesai, karena dia ngucapin 2 kalimat syahadat bukan mau cari selamat dunia sampai akhirat. Dia ngucapin 2 kalimat syahadat untuk cari keuntungan dunia. Maka ketika dia mengucapkan itu, dia dapat keuntungan dunia, tapi dia nggak dapat keuntungan akhirat. Lah, kita kepengen syahadat kita mendapat keuntungan di dunia sampai di akhirat, maka kita harus membangun syahadat itu dengan akidah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apa diantaranya? Maka syahadatnya, kesaksiannya, aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagaimana kesaksian itu bisa diterima oleh Allah? Maka kesaksian yang diterima oleh Allah, kesaksian yang diisi dengan mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Mana sifat yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, mana sifat yang wajib bagi para Rasul, mana yang mustahil bagi para Rasul, mana yang jaiz bagi para Rasul. Orang yang mengetahui isinya 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membangun syahadatnya dengan benang-benang yang baik. Kalau enggak bagaimana? Kamu hanya dapat keuntungan di dunia, tapi enggak dapat keuntungan di akhirat. Ini ruginya. Jadi jangan sampai udah seumur hidup kita ibadah, seumur hidup kita taat sama Allah. Masa sih usia kamu sampai 50 tahun, 60 tahun tidak ada terbersih hatinya pengen kenal Allah gitu loh. Aneh gitu loh. Kok ada orang yang tiap hari mengharapkan rezeki dari Allah, tiap hari ingin mendapatkan pertolongan Allah, tapi di hatinya nggak terbersih pengen mengenal Allah. Tiap hari sholawat terus, tapi nggak pengen mengenal sifat-sifat Nabi. Ini aneh apa aneh kira-kira?
Aneh gitu loh. Makanya diwajibkan bagi orang Islam mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifat para Rasul. Makanya saya ngaji di masjid ini sudah bertahun-tahun. Memang saya bertujuan hanya satu, yaitu kepingin mengisi satu bagian yang kosong, yaitu menyampaikan, memperkenalkan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Yang lain udah banyak, ngaji fikih udah ada, ngaji hadis udah ada, tafsir udah ada. Maka saya mengambil bagian mengkaji ilmu akidah. Dulu saya pertama mau ngaji ilmu akidah, saya bawa kitab ini, saya datang ke makomnya Habib Husin. Saya ngomong Habib Husin, saya pengen ngerti ilmu tauhid. Saya mulai dari sini saya ngajinya. Bertahun-tahun, 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, setelah saya mendapat pemahaman, diberikan banyak guru-guru pertolongan hingga saya bisa menghafalkan kitab tersebut, diberi kesempatan ngaji di masjid yang mulia ini. Ini kalau nggak berkahnya Habib Husin, pertolongannya aulia-aulia, nggak dapat saya pertolongan ini. Makanya saya dengan janji saya nggak akan ngaji kitab yang lain. Kenapa? Karena yang lain sudah ada bagian ulama yang mengajarkannya. Maka saya mengambil bagian yang ulama sekarang sudah jarang mengajarkan ilmu ini. Kamu boleh cek lah di masjid-masjid yang gede-gede sekalian. Banyak orang fobia, takut ngajar ilmu tauhid. Kenapa? Jangan dalam-dalam ngaji tauhid, nanti gila. Jangan dalam-dalam ngaji tauhid, nanti kamu nggak mau cari duit di rumah aja. Ini bahasanya setan, tahu nggak? Ilmu yang sebenarnya diwajibkan oleh Allah untuk kita ketahui, malah ilmu ini dibelakangkan, dijauhkan, nggak kita pelajari hanya karena ada kelompok-kelompok atau ngomong-ngomong tertentu yang kemudian menakut-nakuti kita dengan dasar-dasar yang nggak ada faktanya, yang nggak ada pembuktiannya. Ente boleh cek lah, kamu ke Grogol, coba di Grogol kira-kira ada nggak 10 orang yang gila? Ada? Lebih? 100 ada? 1000 ada? Coba dari 1000 orang yang gilanya karena ngaji tauhid ada nggak? Coba cek itu loh. Nggak ada. Gilanya kenapa? Ulus. Mau jadi pejabat gagal, stres. Percintaan gagal, stres. Rumah tangga gagal, stres. Pekerjaan dipecat, stres. Kenapa? Gara-gara dia nggak punya pondasi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya? Orang yang di dalam membangun agama tidak dibangun dengan dasar mengenal Allah, mengenal Rasul. Ketika dia mengalami berbagai ujian dari Allah, kemungkinannya stres. Karena dia nggak ngerti bagaimana hukumnya Allah membagikan rezeki, bagaimana hukumnya Allah membagikan kenikmatan. Hingga ketika dia nggak tahu dasar-dasar mengenal Allah, dia tidak terima dengan takdirnya Allah. Mau jadi pejabat gagal, duit sudah miliaran, ratusan juta gagal. Kalau nggak nyalahin orang lain, nyalahin siapa? Allah. Kenapa ya Allah? Ada orang lagi tiap pagi duha, Waqiah dibaca, Tabarok dibaca, malamnya tahajud, masih miskin aja. Yang disalahin siapa? Allah. Kenapa ya Allah? Bisa jadi anaknya disalahin, bininya disalahin. Ini gara-gara ente saya nggak berhasil. Ini orang-orang membangun agama tanpa mengenal sifat-sifat Allah. Jadi jangan kamu anggap enteng. Ini hal yang penting.
Dengan kamu membangun agama, dengan mengenal Allah, kamu nggak akan pernah menyalahkan takdir apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara resepnya kamu bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah, resepnya apa? Kamu ikut berbahagia dengan kenikmatan yang diberikan Allah pada orang lain. Itu kuncinya kamu bahagia. Ente pengen punya mobil, ada orang punya mobil, ente bahagia. Alhamdulillah, saudara saya bisa punya mobil. Jangan ada sedikit pun di hati kamu iri, dengki, hasud. Allah akan menutup jalan itu untuk kamu. Lah, orang yang bisa nerima siapa? Yang ngerti tauhid, yang kenal Allah itu bebas membagikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini nggak bisa protes, ya Allah kenapa kok dia yang dapat, dia ibadahnya nggak seperti saya, rajin saya ibadahnya, ya Allah kenapa kok dia yang dapat saya enggak? Nggak bisa dia protes begitu. Dia berhasil, saya gagal, dia maju, saya malah mundur. Ini orang-orang yang nggak mengenali sifat-sifat Allah dengan baik, ya begitu jalan, akan mendapatkan banyak kekecewaan, kegundahan. Yang dipikirkan dunia, bagaimana berhasil, besok bagaimana, lusa bagaimana, gimana jadi saya bisa punya rumah, saya punya anak-anak. Isinya hanya itu. Padahal Allah memerintahkan kita di dunia hanya untuk ibadah. Udah ente kerjain aja, perbaiki sholat kamu, perbaiki ibadah kamu, bagaimana membangun takwa yang baik, bagaimana mengenal Allah dengan baik. Nanti jalannya akan Allah buka. Allah sudah menyatakan di banyak ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menggunakan pakaian takwa, Allah kasih jalannya. Syahadat saya biar jadi pakaian takwa bagaimana? Sholat saya biar jadi pakaian takwa bagaimana? Ini aja perbaiki, akan dibuka jalannya oleh Allah nanti. Kalau dikatakan orang yang menjaga makanannya bagaimana bisa halal, udah ini nggak usah ribet sama yang lainnya. Ketika makanan kamu bisa halal, minuman kamu bisa halal, jalan mencarinya halal, nanti lancar semuanya. Ini kan enggak, yang penting dapat duit. Mau halal aja, apa yang haram aja susah, apalagi yang repot ya begini nih. Ya, jadi banyak jalan yang kita harapkan dihalangi oleh kesalahan kita sendiri gitu loh. Jalan itu terhalangi oleh kebodohan kita sendiri. Jalan itu terhambat oleh tidak maunya kita bergerak kepada cara yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para orang-orang soleh, para aulia, para syuhada. Ketika kita mau ikut jalannya mereka, gampang semuanya. Menata hati gampang, menata dohir gampang. Ini yang mau kita jadikan tujuan ngaji kita, ilmu tauhid. Jadi mengenal Allah itu hukumnya wajib. Dulu waktu pertama ngaji ilmu tauhid, guru saya cuma nanya satu sama saya. Itu membuat saya berpikir dan terpacu pengen ngaji. Pertanyaan cuma satu, apa? Sudah sejauh mana kamu mengenal Allah? Ditanya itu saya diem. Padahal waktu itu saya udah ahli zikir, biasa puasa seminggu, nasrek, mutih. Wes kerjaannya urusannya zikir sama makom, sedang tidur di makom. Habis itu saya tinggalin semuanya. Kenapa? Saya merasa ngapain? Saya kerjain itu semua, sementara yang paling wajib mengenal Allah belum saya kerjakan.
Tahu sifat-sifat Allah belum saya pelajari, tapi saya udah baca zikir berkali-kali, baca wirid berkali-kali, pengen ini, pengen itu, tapi nggak pengen punya sedikit pun keinginan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh. Kemudian dari situlah terpacu saya pengen ngaji, pengen sampai Allah berikan kemudahan, Allah berikan pemahaman, sampai hari ini mendapatkan segala apa yang menjadi hajat-hajat saya yang gak pernah terpikir saya peroleh, yang gak pernah terbayangkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan yang Allah bukakan. Kenapa? Karena tujuannya hanya satu, pengen memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya itu saja, jangan cari jalan yang lain yang susah, jangan. Cari jalan yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu sebagai pembukaan kita agar kita semangat kembali untuk ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu tauhid. Kenapa? Jangan sampai seumur hidup kita, usia kita sudah berpuluh-puluh tahun, tapi di hati kita gak pernah ada keinginan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya mau udah kenal, Allah mah Tuhan, itu mah namanya. Asmaul Husna, Ar-Rahman, itu namanya. Bagaimana kamu mengenali sifat-sifat Allah secara baik? Kalau nanti bisa mempelajari ini, maka kamu menggugurkan kewajiban. Kenapa? Dikatakan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Apa arti seyakin-yakinnya? Mengenal Allah dengan ilmu, bukan mengenal Allah katanya Bapak, bukan. Makanya orang Islam itu diperintahkan untuk punya kesaksian sendiri kepada Allah. Kesaksian kita nggak boleh ikut kesaksiannya orang lain. Kan bapak saya udah ngajarin saya syahadat. Syahadatnya bapak kamu nggak bisa nempel ke kamu, nggak bisa. Kalau lisan yang ngucapin kalimat asyhadunya bisa kamu ikut-ikut bapak kamu, tapi ilmunya, kesaksiannya nggak bisa turun temurun, nggak bisa. Kalau bapak kamu makan, kamu ikut kenyang nggak? Ikut? Enggak, nggak ada hubungan. Bapak kamu pinter, kamu ikut pinter? Enggak ada. Jadi kalau kamu pengen punya kesaksian tentang Allah, kamu harus punya ilmunya tentang bersaksi, ilmunya tentang isinya dua kalimat syahadat. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi orang yang bersaksi dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kalau saya masih diberi kesempatan ngaji di masjid ini, saya nggak akan ganti kitab lain, saya akan mengulang terus ini. Apa tujuannya? Sebagaimana guru saya, usianya sekarang sudah 95 tahun, masih ngaji setiap minggu dari Tegal ke Jakarta setiap minggu. Usianya 95 tahun. Yang dikaji apa? Ilmu tauhid. Ditanya, Pak Yai, apa nggak pengen ngaji ilmu yang lain? Kan banyak kitab-kitab yang lain juga. Terus ngapain ngajinya kok ini aja? Siap-siap ngadepin Israel. Kenapa? Karena yang akan kita jawab nanti membawa kita selamat ketika ketemu Israel apa itu? Kalimat La ilaha illallah. Itu kalimat apa? Kalimat tauhid. Maka dengan kamu ngaji tauhid, kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi malaikat Israel. Bukan mempersiapkan diri hanya dengan membiasakan zikir, bukan, tapi mempersiapkan diri dengan mengerti ilmunya tauhid, ilmunya la ilaha
ilaha illallah, isinya la ilaha illallah. Itu persiapan kita gitu loh. Bukan berarti kita nggak ngaji ilmu yang lain. Kita siapkan khusus setiap malam Rabu saya mau ngaji ilmu ini. Malam yang lain ya kaji ilmu yang lain, fikih ada, hadis ada, tafsir ada, sirah nabawi ada, masih ada malam-malam yang lain. Jangan sampai dalam seminggu kita sama sekali nggak ngaji apapun tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tujuannya itu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi malaikat Israel hingga kita bisa mati dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya. Bukan hanya mempersiapkan diri untuk ninggalin warisan saja, bukan. Kan selama ini itu ya. Gimana saya mati ninggalin warisan. Kalau kamu mikirin itu, yang seneng anak bini kamu. Warisan banyak, rumah banyak, rekening begitu kek, yang bahagia siapa? Anak bini kamu. Ente nggak dapat apa-apa. Coba persiapkan diri bagaimana saya bisa bahagia setelah mati. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Ketika ditanya Sayyidina Ali, hari yang terbaik itu hari apa? Kalau kita yang jawab, ya hari Jumat. Dalam hadis dikatakan hari yang terbaik hari Jumat. Karena Jumat lebarannya orang Muslim, Sayyidul Ayyam, hari diturunkannya Nabi Adam, hari dilahirkannya Nabi Adam, dan banyak lagi. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau saya yang ditanya, hari yang terbaik, hari ketika kita mati dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu hari yang terbaik. Hari di mana kita diridhoi oleh Allah. Hari di mana kita disambut oleh para malaikat. Itu hari yang terbaik. Jadi jangan menganggap hari yang terbaik itu hari kalau kayak saya diangkat mendapatkan jabatan, hari ketika saya nikah, hari ketika saya punya anak. Itu bukan hari terbaik. Bisa jadi kamu diangkat jadi pejabat malah korupsi, ditangkap KPK. Kamu kawin, istrinya malah selingkuh, kamu susah. Punya anak, hari terbaik, anaknya malah narkoba. Banyak rebutannya. Hari yang terbaik, hari dimana ketika hari itu kita diambil malaikat Jibril dan kita bisa selamat dari segala macamnya, bisa mendapatkan keridhaannya Allah sampai nanti di akhirat. Apa itu? Rontok ya, kena kipas. Iya, itu matiin, suruh matiin aja, matiin. Mana yang bisa matiin? Enggak, saya takut. Iya. Jangan sampai. Iya. Ya. Jadi kita sudah membahas yang lalu tentang sifat Nabi yang wajib. Yang pertama wajib apa? Sifat Nabi yang pertama wajib sidik. Setiap Nabi itu wajib bersifat benar di dalam berbicara. Apapun yang dibicarakan Nabi itu pasti kebenaran. Kalau wajibnya Nabi itu benar, berarti lawannya apa? Lawannya apa? Berbohong. Mustahil
ada satu pun dari apa yang dibicarakan Nabi itu isinya sebuah kebohongan. Ini wajib kita imani. Hingga orang Islam itu ketika membaca Quran, membaca hadis, selalu meyakini apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dibangun dari dasar awal, setiap yang dibicarakan Nabi, yang disabdakan Nabi pasti benar. Terpulang nanti saya mendapatkan atau tidak, saya sudah punya akidah bahwa Nabi kalau ngomong pasti benar. Lah kalau yang diomong Nabi saya praktekkan tapi saya nggak dapat, gimana Bib? Jangan nyalahin omongannya Nabi. Kayak contoh banyak. Kalamnya Nabi yang mengatakan siapa orangnya yang punya hutang banyak, ketika membaca ayat ini, surat ini, maka Allah akan melunasi hutangnya. Dibaca sampai berminggu-minggu masih hutang aja. Terus Nabi ngomongnya bener apa enggak? Hati-hati nih, ente meragukan kalamnya Nabi, berarti yang salah bukan kalamnya Nabi, tapi ketika kamu praktek ada keikhlasan enggak? Ada sifat-sifat yang buruk enggak di hati kamu hingga Allah tidak mengabulkan doa-doa kamu? Gitu. Dikatakan siapa orangnya yang selama 40 hari dia sholat di masjid, dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam 40 hari, maka Allah jadikan rezekinya seperti air hujan. Begitu dia praktek 40 hari, utang nggak lunas, rezeki masih seret, kerjaan belum dapat. Akhirnya hari yang ke-41 tidak berjamaah lagi. Ngapain saya jamaah, masih begini-begini aja. Ini kayak kamu meragukan kalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah bukan kalamnya Nabi, tapi ketika kamu praktek, hari pertama beres nih, hari kedua beres, hari yang ke-seminggu beres, begitu hari yang ke-30, 35 mulai muncul, tapi sini rezeki saya banyak. Sholatnya sudah nggak lagi karena Allah, tapi karena rezeki. Sholatnya sudah nggak karena ridhonya Allah, tapi ingin mendapatkan sesuatu. Berarti bergeser tuh dari ikhlas karena Allah hingga punya cita-cita dapat dunia. Ini loh yang menyebabkan kegagalan, hilangnya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan semua yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian kita nggak mendapatkan apa yang diberitakan, kemudian meragukan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyebabkan apa? Bahwa kita membangun iman tidak dengan mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerusakan, berat kerusakannya itu. Ya, makanya kita bangun dengan benar biar keimanan kita jadi iman yang kuat, iman yang kokoh, nggak gampang terombang-ambing sama ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar, fadhol. Allahu Akbar.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah wa sayyidina Muhammad al-wasilah al-fadilah wa syarafa wa jara bil 'ali ar-rafi'a wa bil maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi, Rabbi ighfir li wa li walidi, Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi, Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fi kulli ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti perjumpaan yang akan datang kita bahas sifat yang berikutnya dari sifat-sifat para nabi dan rasul. Coba barangkali ada yang mau bertanya. Ambil mic. Saya lama nggak dengar pertanyaan ente. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya di masalah tadi pembukaan bagaimana kita mengenal Allah, yaitu dengan wajib mustahil 20 sifat yang wajib dan 20 yang mustahil. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengetahui ketika Allah menurunkan musibah pada hamba-hambanya maupun hukuman atau ujian sebagai penghapus dosa. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membedakan mana ujian, membedakan mana hukuman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam berbagai macam hadis hingga Quran bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Jadi turunnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan turunnya nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya ketika mereka mempunyai umat, mempunyai kaum yang membangkang kepada nabinya, segera Allah turunkan azab. Maka kita banyak dengar kan bagaimana azabnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad, bagaimana Fir'aun diazab oleh Allah ketika membangkang kepada Nabi. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW, jangankan mereka membangkang, mereka memusuhi Nabi, melempari Nabi, berbuat jahat sama Nabi, sampai mereka minta sama Allah, ya Allah, kalau memang Nabi Muhammad benar, coba turunkan batu dari langit untuk mengadab saya. Tetap nggak diazab oleh Allah. Coba, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang turun kepada kita sekarang ini adalah ujian. Yang turun kepada umatnya Nabi, kepada kaumnya Nabi adalah bagaimana kita diuji. Maka lahirnya Nabi, diperintahnya Nabi Muhammad oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu ujian. Siapa yang percaya sama Nabi Muhammad, dia selamat dunia akhirat. Siapa yang nggak percaya, dia celaka dunia akhirat. Jadi selama kamu lihat apapun yang terjadi, mau gempa bumi, mau musibah tsunami, mau itu semua ujian bagi umat, bagi kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melihat mana yang menghapus dosa, mana yang meninggikan derajat, kita ngelihat kalau kita ini seorang wali, ketika diuji, maka ujiannya para nabi, ujiannya para wali itu menaikkan derajatnya.
Kalau ujiannya kita apa? Menghapus dosa. Jangan saya diuji sama Allah mau naik derajat, nah, dosa ini masih banyak, mikirin derajat naik gitu loh. Kalau kamu sakit nih, sakit itu dihapus dosanya pelan-pelan oleh Allah dengan pahala apa? Dengan pahala apa? Sabar. Tapi kalau kamu difitnah, rontok semua, habis dosa kamu. Ini bedanya ujian sakit dengan ujian fitnah. Jadi tiap ujian itu punya derajat yang berbeda. Jadi kalau kamu kok ada yang menfitnah kamu, alhamdulillah gitu mestinya. Kenapa? Dosa kamu. Kenapa? Ketika semua orang mau ngomongin jeleknya kamu, maka dosa kamu dihabiskan oleh Allah. Tapi kalau kamu sakit, berarti hanya dari diri kamu saja pahala sabar kamu menghilangkan sedikit demi sedikit dosa kamu. Makanya kayak habaib sekarang lagi dapat fitnah yang luar biasa, perkara baik, udah biarin, hitung-hitung menghapus dosa. Jadi ini kalau kita mau melihat ujian itu tingkatannya, kalau kita pengen membayangkan ini ujian ini mau naik derajat saya nanti ya. Kalau sudah kita ini ya Allah, kalau kita ya Allah dosa kita setiap hari masih banyak, hingga sampai tertusuk duri pun itu nggak ada yang sia-sia. Ketika kita sabar, itu menghapus dosa kita, dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita sabar. Apalagi kamu sabar dalam keadaan sekarang, lihat koruptor yang banyak, pajak naik, kamu disusahkan keadaan, ya Allah, sabar ya Allah. Itu menghapus dosa-dosa kita gitu. Ya, di setiap keadaan itu ketika kita sikapi dengan baik, tujuannya apa? Semua keadaan menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan nggak diuji, Bib? Kalau mati. Kalau sudah mati, selesailah ujian. Selama nyawa masih ada, selamanya masih ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung? Ada yang lain coba? Sudah? Imammu udah longok-longok. Imamnya udah intip-intip dari tadi. Kalau sudah nggak ada yang nanya, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulil ilahi
fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.